record. Nah, ini sistem. Nah, di sini disebut sistem karena biasanya eh, persama sistem itu kan kumpulan kan, biasanya jadi kumpulan terus berhubungan satu sama lain gitu. Nah, kumpulan dari apa? Kumpulan dari persamaan. Ataupun tidak sama nanti ya. Maksudnya apa? Nanti itu kamu punya ekspresi matematis berapa 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 sama dengan berapa 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 gitu ya. Makanya di sini kalau misalkan persamaan kayaknya sama dengan, kalau pertidaksamaan nanti ada tanda lebih kecil atau tanda lebih besar ya. Tentu saja ini termasuk sama lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Oke. Nah, mungkin untuk linearnya sendiri ini tuh kayak nggak ada kuadrat, nggak ada pangkat tiga, nggak ada akar. Jadi cuma x berapa, berapa kali x tambah berapa kali y sama dengan berapa gitu. Mungkin poin utamanya sih kita bahas di sini. Nah, memang nanti kalau misalkan secara apa ya, secara hmm, oke, mungkin kita coba lihat dulu kali ya, contoh-contohnya. Contoh, kalau misalkan saya punya ini sistemnya itu 5x kurang 3y sama dengan 10. Kalau y sama dengan x kuadrat kurang 5x tambah 6. Nah, kalau kita lihat di sini, eh, tentu ini persamaan karena tandanya sama dengan, tapi ini bukan persamaan linear. Kenapa? Karena ada kuadrat. Jadi tidak linear karena ini gitu. Tidak linear. Jadi nanti kalau misalkan ketemu ini, penyelesaiannya bakal beda. Dan ya kita nggak bisa ngasih inilah bentuk umumnya gitu ya. Nah, nanti juga kalau misalkan yang bentuknya kayak gini, 3x kurang 5y tambah z sama dengan 10 misalkan, dan x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 8. Nah, ini juga tidak linear nih. X-nya ini, y-nya ini, dan z-nya ini gitu. Tiga-tiganya itu tidak linear. Jadi, kedua contoh yang saya sebutkan di sini itu bukan persamaan linear. Pokoknya kalau misalkan persamaan linear tuh nanti z-nya tuh nggak aneh-aneh lah pokoknya. Bisa pakai ini misalkan. Mungkin contoh yang bisa dipakai ini. eh X kurang 2Y tambah 3Z sama dengan 0 misalkan. Kemudian 2X tambah Y kurang 4Z sama dengan 1. 5X tambah 3Y tambah Z sama dengan 4. Nah, tiga ini. Nah, ini contohnya, ini contoh persamaan linear. Ada tanda sama dan ya kita eh, nggak ada tuh X yang pangkat 2, X pangkat 3, akar X atau super X gitu ya. Jadi ini adalah contoh persamaan linear. Sistem ya. Nah, memang nanti poinnya adalah mungkin pertanyaannya gimana cara nyelesainnya kan? Gimana pertanyaan. Aku kasih contoh. Jadi kalau misalkan saya punya standar lah ya, 2x tambah 3y sama dengan 5. Terus kalau misalkan ini 3x tambah y sama dengan 7 misalkan. Nah, gimana cara kita menyelesaikannya?
Kalian bisa pakai beberapa cara. Substitusi kan bisa. Substitusi. Mungkin yang paling ini sama eliminasi kali ya. Ini yang paling sering muncul. Jadi kalau misalkan pakai metode substitusi, di sini Y-nya itu anggaplah tinjau persamaan ini saya kasih nama persamaan satu, ini kasih nama persamaan dua. Nah, kalau persamaan satu itu, sorry, kan kita punya 2x tambah 3y itu sama dengan 5. Artinya kita bakal punya y-nya itu, atau mungkin sebelum sini lah, 3y itu sama dengan 5 kurang 2x. Ya, pindah luas kan, 2x yang dari sini pindah ke sini. Kemudian Y-nya nanti bakal sama dengan 5 kurang 2x dibagi 3. Nah, kita punya ini. Nah, substitusi itu kan kalau misalkan kalian pernah dengar istilahnya kan itu mengganti kan. Ya, kalau misalkan di konteksnya bola kan substitution itu kan pergantian pemain gitu ya. Nah, di sini juga sama. 3x plus Y-nya yang sama dengan 7 itu, Y-nya tuh diganti sama yang 5 kurang 2x per 3 ini. 3x tambah 5 kurang 2x per 3 sama dengan 7. Atau di sini kita bakal punya 3x tambah 5 per 3 kurang 2 per 3x sama dengan 7. Dan ya kita bisa menyelesaikan juga ini 3x kurang 2 per 3x tambah 5 per 3 sama dengan 7. Nah, 3x kurang 2 per 3x saya rasa jadinya 9 kurang 2, 7 per 3x kan. Tambah 5 per 3. 5 per 3-nya saya pindahkan juga ke ruas kanan. 7 kurangi 5 per 3. Hasilnya adalah 7 per 3x sama dengan 21 kurang 5. Berapa 21 kurang 5? 16 ya? Oke. 16 per 3. Jadi kita punya x-nya itu sama dengan 16 per 7. Nah, kita punya x-nya sama dengan 16 per 7. Jangan lupa kita perlu cari dua-duanya. Jadi kita juga cari kalau misalkan x-nya segini, artinya y-nya sama dengan 5 dikurangi 2 kali 16 per 7 bagi 3. Atau sama dengan, karena mungkin ini pecahan dalam pecahan, saya coba kalikan semuanya dengan 7, bawahnya juga dikali 7 gitu. Saya punya ini 7 kali 5 kurang 2 kali 16 dibagi 3. 35 kurangi 32 dibagi 3. 3 kali 7, sorry. Jadi 3 per 21 atau sama dengan 1 per 7. Jadi Y-nya sama dengan ini. Nah, mungkin kalian masih familiar sama ini ya. Jadi mungkin kalian jangan lupa lah seenggaknya. Nah, eh, mungkin yang mau saya ceritakan adalah sebenarnya ini tuh apa sih? Kadang kita bisa ngelihat metode ini, maksudnya solusinya nanti ya, itu bisa sebagai apa ya namanya ya? Kita bisa lihat dia sebagai solusi dalam bentuk ini. Cara geometrisnya tuh ini kan dua garis. Sebentar, saya coba tunjukkan dulu. Itu kan ada dua persamaan ya. Persamaan pertama 2x tambah 3y sama dengan 5. Persamaan yang kedua adalah 3x plus y sama dengan 7. Oke. Nah, kalau misalkan saya tunjukkan gambar ini, ya,
ini loh persamaan yang tadi kita cari. Nanti 2,286 tuh yang tadi 16/7 kan. Katakan 2, sekian. Terus 0,143 itu adalah 1/7 tadi. Jadi eh, yang namanya solusi dari, karena persamaan ini tuh kita bisa gambar sebagai garis, solusinya itu adalah perpotongan dari kedua titik tersebut gitu. Jadi itu aplikasi utamanya sebenarnya. Bukan aplikasi utama sih, lebih ke arah penjelasan secara utamanya gitu. Kayak kalau misalkan nyari solusi, kalian bisa gambar garisnya, in case kalian bisa, terus lihat titik potongnya di mana gitu ya. Dan sebaliknya, kalau misalkan ditanya titik potong dari dua kurva atau dua garis gini, itu tuh sama aja kayak kalian nyari solusinya gitu. Oke, ini contoh sederhananya. Tapi apakah ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mungkin dari saya sambilin juga dari Raihan Kurniawan, ada pertanyaan? Atau Galih mungkin? Soalnya, oh nggak apa sih, nanya aja. Silahkan kalau ada yang nanya. Kalau misalkan bisa open mic ya, bisa open mic jawabnya. Kalau misalkan nggak bisa, mungkin tolong di chat aja gitu ya. Oh, saya sambil balik tunjukin ini ya. Aman ya? Oke. eh aku nggak tahu kalau misalkan kalau bagian ini keluar ya. Cuma aku nggak tahu keluarnya dalam bentuk soal cerita apa enggak. Jadi mungkin di sini saya mau coba tunjukin dikit. Sekalian mungkin kita coba pakai metode lain ya. Jadi mungkin pakai metode eliminasi misalnya ya. Nah, saya kasih contoh ini. Jadi bayangkan, coba dilihat soalnya, ya kita apa ya? Seseorang ini tuh adalah penjaga tiket di suatu sirkus. Ada tiga jenis paket tiket yang dijual. Oke, ada tiga jenis tiket yang dijual, sorry. Keluarga A memiliki empat tiket anak-anak, dua tiket dewasa dan satu tiket lansia dan membayar 640.000. Ini 640.000. Keluarga Butet memiliki satu tiket anak-anak, tiga tiket dewasa, dua tiket lansia, 550.000. Keluarga Danu memiliki tiga tiket anak, satu tiket dewasa, lansia satu, bayarannya 150.000. Berapa harga setiap jenis tiket yang dijual Maria? Pertama, ya mungkin karena konteksnya ini, kalian misalkan dulu aja, apa namanya? Ini tuh tiketnya tuh apa aja sih? Jadi misalkan huruf lah, misalnya gitu, biar gampang. Di sini mungkin saya misalkan tiga tiketnya itu ya, eh, kan ada anak-anak ya, anak-anak misalkan X, dewasa Y, lansia Z. Nah, mungkin hal pertama yang perlu kita perhatikan itu dulu. Nah, sekarang kita lihat kalau keluarga Andi itu kan anggaplah X dan Y Z itu harga tiketnya ya maksudnya. Jadi 4 kali harga tiket anak-anak ditambah 2 kali harga tiket dewasa tambah satu tiket lansia itu penjualannya itu 640. Biar gampang mungkin 640 aja lah ya. Biar nggak perlu sampai ribuan.
Kemudian keluarga Butet itu membeli satu tiket anak-anak 1 kali X, kemudian beli 3 tiket dewasa 3 kali Y, ditambah 2 kali Z, ini sama dengan 550.000 ya. Butet, sorry. Terakhir, keluarga Danu, dia beli 3 tiket anak-anak, ditambah 1 tiket dewasa, ditambah 1 tiket lansia. Dan ini sama dengan 450.000. Nah, pertanyaannya adalah, beberapa harga jenis setiap tiket yang dijual Maria tuh nanya X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa, Z sama dengan berapa. Jadi, apa yang perlu kita lakukan di sini? Yang perlu kita lakukan di sini adalah kita coba selesaikan sistem persamaan ini gitu. Nah, mungkin di sini saya mau coba menjelaskan pakai eh, metode eliminasi, walaupun mungkin kalian juga tahu ya. Cuma emang ini rada panjang. Jadi ya boleh lah. Kita coba ini juga. Nah, saya kasih nama persamaannya biar nggak terlalu pusing. Persamaan 1, 2, dan 3 gitu ya. Secara berurut-urut. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini dan di sini, kalau misalkan tinjau persamaan 1 dan 2 ya, kita bisa menghilangkan salah satu variabel. Variabel apa yang dihilangkan? Bebas sebenarnya. 640, ini 550. Menghilangkannya gimana? Menghilangkannya, gimana cara menghilangkan salah satu variabel? Anggaplah yang mau kita hilangkan Z gitu ya. Nah, yang ini Z, ini 2Z kan. Artinya ya, eh, kita kalikan koefisien yang berlawanan ya. Karena bawahnya 2Z, ini dikali 2, atasnya 1Z kali 1. Jadi nanti kita bakal punya 4 kali 2, 8X, tambah 4Y, tambah 2Z, sama dengan 640 kali 2. Berapa 640 kali 2? Itu adalah eh, 12 1280 ya. Kemudian kalau misalkan X tambah 3Y tambah 2Z itu sama dengan 550. Nah, dikali 1. Nah, kalau misalkan kita kurangi semua, ini kan nanti 8X kurang X jadi 7X. Kemudian 4X kurang 3Y jadi Y. Tambah Y. Nah, 2Z kurang 2Z jadi 0. Artinya kita bakal punya 1280 kurang 550. Kalau kalian hitung, hasilnya adalah 730. Ini contoh pertama. Nah, perhatikan bahwa eh, treatment yang sama, ini persamaan 1 tadi, ini persamaan 2. Nah, saya kasih nama ini persamaan 4 ya, karena persamaan 4 belum kepake. 3 udah dipakai sama persamaan ketiga. Sekarang, lihat persamaan 1 dan persamaan 3. Nah, di sini kita punya persamaan satunya itu 4X tambah 2Y tambah Z sama dengan 640. Yang ketiga ini X tambah 3Y. Sorry, saya ngopi yang atas. Ternyata. Harusnya 3X tambah 2Y tambah tambah Y tambah Z. Sorry. Sama dengan 450. Dari sini, apa yang kita lakukan? Nah, karena di sini kita udah menghilangkan variabel Z, nah kita tinjau ini, kita juga harus menghilangkan variabel Z. Nah, kebetulan variabel Z koefisiennya udah sama. Jadi saya bisa langsung kurangi. 4X kurang 3X itu kan sama dengan X. 2Y kurang Y sama dengan Y. Z kurang Z sama dengan 0. Sama dengan 640 kurangi 450. Jadinya 9.
Jadi kita punya persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, jadi kita punya sistem persamaan dua variabel, tapi persamaan ini kan dari sini bisa dicari nih X dan Y-nya gimana. Nah, itu kita lakukan lagi eliminasi kayak tadi. Kalau misalkan persamaan 4 itu 7X tambah Y sama dengan 730, persamaan 5-nya X plus Y sama dengan 190. Kalau kita kurangi Y-nya, karena kebetulan Y-nya sama, kita bakal punya 6X sama dengan 7 kurang 1, 6. Tapi kayaknya 5. Eh, 13 kurang 9 itu, berapa 13 kurang 9? 4 ya? 540. Nah, dapat nih. Berarti kita dapat X-nya sama dengan 540 bagi 6 sama dengan 90. Kita dapat, artinya harga tiket anak-anak di sini tuh dia 90.000. Oke, disimpan dulu ini. Nah, karena tiket anak-anak 90, tinjau persamaan 5 misalkan ya. X plus Y sama dengan 190 pi. Tapi X-nya itu sama dengan 90. Jadi kita bakal punya 90 tambah Y sama dengan 190. Dan dari sini kita punya Y sama dengan 190 kurang 90 sama dengan 100. Iya, kayak gini. Kemudian, eh, kalau Y-nya ini, X-nya udah dapet, Y-nya udah dapet. Kalau kita cek persamaan satu, kita bakal punya 4X tambah 2Y tambah Z sama dengan 640. Tapi X-nya sama dengan 90 dan Y-nya sama dengan 100. Kita ganti. 4 kali 90 tambah 2 kali 100 tambah Z sama dengan 640. 4 kali 90 itu 360 tambah 200 tambah Z sama dengan 640. 560 kurang 604. Jadi kita bakal punya Z sama dengan 640 kurangi 560. Dan ini hasilnya adalah 80 ya. Artinya nanti eh, X-nya 90.000, harga tiket dewasa 100.000, harga tiket lansia 80.000. Jadi jawabannya kurang lebih seperti itu. Nah, itu gambaran besarnya. Memang mungkin ini rada panjang, tapi ya mungkin kita agak overkill dikit lah sama materinya. Jadi sekalian aja gitu kita kasih yang mungkin rada tricky sehingga yang biasa bisa gitu. Kalau misalkan bentuknya yang lebih simpel. Nah, silahkan. Mungkin dari sini barangkali ada pertanyaan atau mungkin ada komentar. Misalkan dari, ya, mungkin kalau misalkan Fahri atau Alicia mau berkomentar, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyain. Bisa lewat chat atau open mic juga boleh. Silahkan. Sudah clear ya? Oke. Mungkin dat dulu. Ya, dan mungkin di sini saya coba asumsikan kalian sedang tidak berada di perjalanan. Tapi kalau misalkan sedang di perjalanan, tolong kabar aja ya. Jadi, maksud saya kalian lagi berada di tempat, mungkin di kosan kalian, kosan lagi, rumah kalian ya kan, belum kos kebanyakan. Dan, ya kalau misalkan saya minta kalian ngerjain tuh, tempatnya mendukung gitu ya.
Kita asumsikan itu, tapi kalau nggak bisa ya tolong dikabari aja. Oke, eh, sini ada dua soal. Mungkin kalian coba kerjakan dua soal ini. Soalnya itu pertama, latihan ya. Hanya nilai aja. Tapi nilainya itu bisa coba kalian selesaikan persamaan ini. Min 2x plus y sama dengan 13. Kemudian x kurang 3y sama dengan min 4. Nah, x sama dengan berapa? Y sama dengan berapa? Ini latihan pertama. Dan ya, sebenarnya sih nanti kalau misalkan, tapi jujur saya nggak tahu ya, karena kalau misalkan saya ambil referensi pretest tahun lalu, itu tuh pretestnya online. Jadi jawabannya itu berupa, ya ada opsi jawabannya gitu ya. Cuma saya nggak tahu nih, apakah dengan offline diganti. Maksudnya mungkin bisa jadi tetap pilihan ganda, tapi bisa juga kayak isian singkat gitu. Jadi kalian isi jawabannya gitu. Skor X-nya berapa dan dia-nya berapa. Nah, saya asumsikan dia kayak gini dulu. Nah, yang kedua, mungkin soal cerita kayak tadi. Eh, kayak soal cerita yang tadi lah. Nah, paling mungkin idenya gini. Nah, silahkan coba kerjakan dulu. Saya nggak tahu kalian butuh berapa. Jadi mungkin perlunya ya ya kalau misalkan cepat bagus sih. BTW contoh pertama ini ya soal pretestnya. Jadi iya mungkin harusnya sih nggak terlalu susah ya. Mungkin yang susah yang bawah. Paling tinggal nyusun aja gitu. Ya coba dilihat dulu. Dan kalian yang udah mau ngerjain. Soalnya ada yang udah ngirim jawaban juga. Tapi saya nggak tahu. Saya belum ngecek juga berapa. Mana chatnya? Oke. Ya, udah dapat beberapa jawaban. Jawabannya yang dikirim itu X sama dengan min 7 dan Y sama dengan min 1 ya. Cuma mungkin coba cek yang lain dulu. Suka dapat segitu juga atau gimana? Oke, sama. Ini udah tiga orang yang dapatnya sama. Ya, kalau misalkan ini, ya mungkin kalau misalkan ada yang mau laporkan juga, mungkin ada dapat beda boleh. Sorry. Atau kalau misalkan kalian mau coba kerjaan yang bawah juga boleh. Tapi yang bawah sih harusnya nggak susah itu. Jadinya, saya asumsinya pretest nggak susah itu. Kecuali kalau berkaca dari pretest sebelumnya. Kecuali tiba-tiba ini ya.
Semoga saja gitu ya. Bukan, jadi kayak gini ya. Oke, ini bakal beda. Oh, bakal beda nilainya dong. Kalau yang ketiga kan koefisiennya dia 2, berarti 0,6. Nah, kalau ini 1, kita bisa pakai perbandingan. 1/2 di 0,6. Kan jadinya 0,3 ya. Kalau kita ini 3/2 kali 0,6 berarti 0,3. Karena kan 3 kalinya dari yang ini. Dan ini positif. Nah, beda itu negatif. Bukan ini kan produk berarti laju pertambahan kalau kita di pengurangan. Nah, di ini kan maknanya tadi laju yang tadi gak kan. Berarti kalau mau laju N2 kita kan udah punya satu yang lainnya yang kita kan kali. Oke, ini ada yang udah ngasih jawaban untuk pertanyaan kedua. Jadi jawabannya tuh kalau di soal itu adalah jeruknya itu sep- Oh, oke. Jadi pertanyaannya adalah berat per buah ya. Sebagian ada yang dapat ini. Eh, Oke, ya. Jadi si ya, tentu harapannya jawabannya dalam bentuk jeruknya apa, mangganya apa, dan salaknya berapa ya. Maksudnya mungkin kan ini kalian jawabannya dalam bentuk X ya, Z. Dan ngerjainnya mungkin pakai itu. Ya, saya juga ngerjainnya pakai itu. Tapi tolong kalau misalkan ini dibalikin lagi nanti jawabannya ya. Jawabannya itu harusnya mangganya sepertiga. eh Sepertiga kilo. Yang jawabannya ini mangga sepertiga kilogram, salak 1/12 kilogram, jeruk 1/10 kilogram gitu ya. Itu mungkin nanti kita cek. Tapi jawaban kalian seragam sebenarnya yang ngirim. Cuma mungkin sebagian jawabannya masih dalam bentuk X, Y, Z ya. Jadi mungkin coba di tulis lagi gitu. X-nya itu apa, Y-nya itu apa, Z-nya itu apa gitu. Oke. Kayaknya kita coba bahas aja ya dari yang atas. Mungkin karena sama kita bahas sekilas aja. Jadi kalau misalkan ini kan min 2x, kita mau misalkan menghilangkan Y lah. Apakah harus menghilangkan Y? Enggak kan? Maksudnya yang X bisa dihilangkan. Kalau misalkan yang Y dihilangkan, tapi ini jadinya Y, oh sorry, karena ini dikali min 3, ini jadi karena bawahnya min 3, ini dikali min 3. Kalau ini dikali 1. Jadi kita bakal punya di sini 6x kurang 3y sama dengan min 39. Kemudian x kurang 3y sama dengan min 4. Dikurangi jadinya 5x sama dengan min 39 kurangi min 4 jadinya min 35 ya. Makanya x-nya sama dengan min 7. Ini sama dengan min 7. Kemudian kalau misalkan y-nya berapa? Artinya kan nanti y-nya itu sama dengan ini. Mana ya? Ya, tinggal ambil contoh persamaan yang x kurang 3 ya misalkan ya. X kurang 3y sama dengan min 4. Artinya kita bakal punya ini x-nya min 7 kurang 3y sama dengan min 4. Artinya min 3y sama dengan 3. Y-nya sama dengan 1. Min 1, sorry. Nah, paling idenya gini sebenarnya. Nah, untuk contoh pertanyaan kedua, kalau misalkan kalian mau cek sekilas, anggaplah kita misalkan ya. Jadi eh, X itu dia adalah berat jeruk misalkan ya.
Y-nya misalkan berat mangga. Karena ada tiga jenis buah ya di sini ya. Z-nya itu sama dengan berat salak gitu. Berat berat salak. Oke, kayak gini. Nah, sekarang kalau kita lihat paket A, paket A itu 5X tambah Y tambah 8Z. Beratnya 1,5. Kemudian paket B kita punya 10X tambah 2Y tambah 4Z. Beratnya 2. Paket C 3X tambah 12Y. Oh, dia nggak ada ini ya. Oh, nggak ada jeruk. Sorry, sorry. Saya nggak lihat. Oke, oke. Jadi, kita lihat di sini 5 jeruk, 1 mangga, 8 salak. 10 jeruk, 2 mangga, 4 salak. 3 mangga dan 12 salak. Artinya 3Y tambah 12Z sama dengan 2 juga. Nah, memang oke. Mungkin di sini saya cerita dikit lah ya. Misalnya sebenarnya kita perlu menyelesaikan ini dan kalau misalkan approach-nya masih sama kayak tadi misalkan ya. Oh, kita hilangkan aja misalkan ya mungkin hilangkan aja variabel Z gitu. Tinjau variabel ini terus tinjau kedua persamaan paket A paket B, kemudian tinjau persamaan paket A paket C ya. Itu yang prosedural banget. Jadi kayak apa ya? Langkahnya tuh kalian kalau misalkan ngikutin itu pasti dapat. Tapi memang mungkin gak ada lama dapatnya. Bisa jadi kalau misalkan kalian kada kreatif gitu ya. Dan ya kadang-kadang sih ada lah ya kalian ketemu orang yang kayak ngerjain itu oh tiba-tiba cepet gitu. Hmm, kalian bisa ngerjain itu bisa lebih cepat. Mungkin di sini kenapa saya cerita ini sebenarnya? Karena kan sebenarnya di sini eh, pertama paket B itu kalau misalkan disederhanakan kan kita punya ini ya 5X. Saya bagi 2 Y tambah 2Z sama dengan 1 kan. Nah, kalau kalian lihat paket A 5X tambah Y tambah 8Z sama dengan 1,5 ini kan sama ya. 5X plus Y-nya yang sama. Jadi kalau misalkan saya kurangin ini tuh saya bisa menghilangkan dua variabel sekaligus gitu. Jadi kalau misalkan dikurangi 5X kurang Y jadi 0, Y kurang Y jadi 0, 8Z kurang 2Z jadi 6Z. 15 kurang 1 sama dengan 1,5. Jadi kita bakal punya di sini Z-nya itu sama dengan 1,5 itu 3 per 2 dibagi 6. 2. Jadi hasilnya per 4. Benar nggak tadi? Ada saya salah dulu. Oh, sebentar. Kayaknya ada salah hitung kayaknya. Tapi coba kita lihat dulu. Itu 1,5-nya belum dikurangi sama 1, Kak. Oh iya benar. Berkesan. Thank you, thank you. 0,5 ya. Jadi ini 0,5. Ini jadinya 1 per 2. Dikali 6 ya. Jadi makanya 1 per 12 tuh. Dan 1 per 12 ini adalah berat salak ya. Coba saya ceknya dulu. Ya, jadi kayaknya tadi XC-nya kayaknya ngikut ini deh. Nah, Z-nya sama dengan 1 per 12. Nah, dari sini ya kita bisa lihat paket C kan. Kalau misalkan tinjau 3Y tambah 12Z sama dengan 2. Artinya kita punya 3Y tambah 12 kali 1/12 ya. Sama dengan 2.
nilai pengaruh memperkirakan dalam Coret, artinya Y-nya sama dengan 2/3. Nah, ada yang beda nggak? kalau satu jadi kayak gini Hmm. kalikan dua Coba kita lihat dulu. Barangkali ada yang miss juga. 3 mangga. Mangga itu Y. 12 salak. Beratnya Z. Dari sini kita tahu kalau berat salad itu 1/12. Dan saya rasa cocok ya. kalikan dua berarti lebih Nah, mungkin di sini eh, jadi tiga kalinya kan oh itu kalau order satu jadi kalau order dua soalnya tadi memang ada ternyata ada yang beda jawabannya ya. Saya baru lihat juga. berarti Ada yang jawab 0,66, ada yang jawab ya tadi tapi kata sepertiga deh. Kayaknya saya ada yang salah hitung kayaknya Bang tadi. Mungkin oke kita coba lihat dulu. Atau mungkin kita hitung aja deh. Eh, harusnya kalau misalkan pakai jawaban mungkin sebagian tadi jawaban kalian tuh ini ya. Harusnya jeruknya itu dia eh, tadi 1/10 ya. Ini 1/3, ini 1/12. contoh ya ya Setengah tambah 1/3 tambah 4. Yang A betul. Yang B harusnya 1 tambah 2/3 tambah itu juga. Oke, betul betul seharusnya. Artinya saya salah hitung. Cuman saya lihat dulu yang mana. Per 12 kali 12-nya 1. Ah ya. Sorry, sorry. Pantesan saya juga. ya kok tadi kita di salah Jadi kita punya di sini 3Y sama dengan 2 kurang 1 ya. Y-nya sama dengan 3. Kayak gitu. Oh, boleh. Oke. Nah, baru dari sini eh, X-nya. Artinya kan nanti kita punya eh, tinjau yang lain lagi. 5X plus Y plus 8Z sama dengan 1,5 gitu. Jadi dari sini kita punya X-nya itu 5X tambah 1/3 tambah 8Z. 8Z-nya itu dia adalah eh, ini 8 kali 10/12 ya. Sekarang tulis. Hasilnya 1,5. Jadi dia bakal sama dengan 5X tambah 8/3. 8/12 itu dia ini 1/3 tambah 2/3 ya. Sama dengan 1,5. 1/3 tambah 2/3 1. Artinya kita punya 5X sama dengan 1,5 min 1. Sama dengan 0,5. Makanya nanti X-nya itu sama dengan 0,1 sama dengan per 10. Ya, saya rasa kayak gini nanti jawabannya. Ya, mungkin di sini memang lebih cepat aja cara ngerjainnya. Tapi kalau misalkan kalian mau prosedural kayak gini pun masih boleh gitu. Kalau misalkan emang nggak ada step cepatnya lah ya. Gitu. Oke, itu mungkin untuk ya persamaan linear. Memang nanti soalnya nggak susah ini harusnya. Tapi jaga-jaga kalau misalkan ternyata soalnya tiba-tiba lebih susah ya. Ini jaga-jaga. Kalian udah ready gitu. Oke. Oke. Ada pertanyaan lain mungkin? pertama kita bikin dulu bukannya bukan kita bisa ingat ya mengenal lalu juga bikin presentasi data karena siapa tidak ini sebagai objek oh ya pasti kan udah ada emangnya manfaat Oke. Kalau misalkan nggak ada, ya mungkin kita coba lanjut ke pertidaksamaan ya. Karena saya juga perlu mention ini. Pertidaksamaan. sama ya kan kalau misalkan Dan sistemnya ya.
Jadi mungkin nanti kalian bakal ketemu dua persamaan atau tiga persamaan yang lebih besar atau lebih kecil sama dengan gitu. Dan ya sebenarnya soal yang ditanya ya tergantung mungkin ya. Biasanya nanti eh, untuk menentukan permulaan penentuan. biasanya tujuannya itu ini ini mungkin nggak terlalu sering muncul, tapi ya saya cerita dikit aja. Ini kayak kalau misalkan nggak tahu ya kalian belajar program linear atau enggak, tapi dulu topiknya gitu. Sekarang pertanyaannya di sini Bonar memiliki dua pekerjaan paruh waktu untuk mengantar barang. Bonar itu dibayar 15.000 per jam. Jadi dia pekerjaannya tuh dua tuh mengantar barang sama cuci piring ya. Beda, tapi jawabannya Eh, apa ini namanya? Mengantar barang, ini ya. Nah, jadi kita bandingin pada cuci piring. ini pada belakang ya. Untuk mengantar barang nih biayanya itu 15.000 per jam. Untuk pekerjaan mencuci piring di restoran dibayar 9.000 per jam. Nah, pertidaksamanya tuh muncul di mana? Pertidaksamanya tuh muncul di bekerja lebih dari 10 jam. Jadi total pekerjaan dia tuh kurang dari 10. Artinya nanti kalau misalkan kita perlu memisalkan variabel, artinya nanti kita lihat X-nya itu adalah eh, jam kerja mengantar barang gitu. Tapi kita di kalian dulu. Ada juga. Kemudian kalau Y itu adalah jam kerja cuci piring. Oh, coba. Ini Bayangkan sekarang eh, dengan apa ya? Dari sini kan kita tahu X plus Y-nya itu kurang dari 10. Nah, satu nama dua. sekarang si Bonar butuh uang sebesar 120.000. Hmm, oke, di sini kita nggak ini ya, kita nggak ngasih restriksi. Maksudnya nggak, kita nggak tahu nih maksudnya 120 nyarinya per apa. Tapi kita asumsikan aja 120.000-nya itu per hari gitu. Jadi itu anggaplah dalam satu hari ya, dalam satu hari. Ini juga sama. Nah, gimana caranya? Eh ya, kita buat supaya mungkin 15 kali X tambah 9 kali Y. Mungkin untuk sekarang kita anggaplah dia lebih besar sama dengan 120. Maksudnya gini, kenapa lebih besar? Karena kan eh, kan minimal 120 kan, butuhnya 120. Maksudnya kalau dapat lebih bagus dong. Jadi mungkin, oh dan ini mungkin bisa disederhanakan dengan cara dibagi 3. Jadi kita punya 5X tambah 3Y kurang dari sama dengan 120 bagi 3, 40. Jadi kita punya ini. Nah, makanya nanti ini disebut sebagai sistem persamaan. eh, Sistem pertidaksamaan linear. Nah, linear alasannya sama kayak tadi, nggak melibatkan X kuadrat atau eh, ya mungkin perkalian atau pembagian dengan variabel lain gitu ya. Jadi gitu aja. Nah, biasanya yang kita kerjakan itu adalah ini karena mungkin nanti jatuhnya persamaan. Jadi nanti yang perlu kita gambar sebenarnya adalah yang kita lakukan adalah kita coba gambar garisnya gitu. Nah, ini yang akan kita tunjukkan di sini. Mana ya tadi? Bentar. Tapi bukan pakai Kita coba. Oke, ini boleh-boleh. Tadi kita pakai data. kita coba gambar dua garis tadi.
X plus Y kurang dari 10. Nah, udah ada kan kebetulan gambarnya. Jadi, ya mungkin nanti kalian adalah alat lain yang bisa dipakai untuk menggambar ini. Cuma mungkin kalau saya untuk online ya, saya kalau misalkan eh, online plotter gitu, jadi upload grafik secara online pakainya ini. Kemudian kita punya 5X plus 3Y itu lebih besar sama dengan 40. Oke, kita punya ini. Dan mungkin di sini saya fokusnya ke X yang dan yang positif ya. Jadi nanti kita lihat di sini. Nah, mungkin kalau misalkan baca ini ya. Jadi yang diarsir itu adalah daerah yang memenuhi. Maksudnya kalau misalkan kita lihat di sini, daerah yang di bawah sini, ini tuh daerah di mana waktu kerjanya tuh kurang dari 10 jam. Kemudian daerah yang biru ini artinya penghasilan yang kita tadi itu dengan dua pekerjaan itu lebih besar dari 40. Nah, tentu saja kalau misalkan mungkin dalam beberapa kasus kalian nggak bisa gambar dengan ini, dengan kalau pretest saya harusnya sih nggak bisa gambar pakai ini ya alat bantu ini. Jadi kalian perlu gambar gratis dan ya itu mungkin jadi poin yang penting juga untuk kalian bahasnya. Nah, biasanya nanti kalau ketika kalian gambar garis sendiri, kalian tuh perlu cari titik potong. Nah, titik potongnya tuh ambilnya tiga ini sih sebenarnya. Yang ini sama ini sih sebenarnya. Sebenarnya yang memenuhi dua-duanya lah, kita bilangnya gitu. Nah, artinya kalau misalkan di sini kan kelihatan ya ini 8,0. Jadi 8 jam dipakai buat ngantar barang gitu ya. Ya udah gitu. Kalau ini 10,0 gitu ya. Ini eh, mengantar barang 10 jam. Paling untuk titik yang ini kita perlu menyelesaikan ini ya, menyelesaikan persamaan X plus Y sama dengan 10, 5X plus 3Y sama dengan 40. Mungkin kita coba selesaikan. Saya rasa ini bisa kali 3, ini kali 1. Kita bakal punya ini 3X tambah 3Y sama dengan 30. 5X tambah 3Y sama dengan 40 ya. Kalau dikurang, ini jadinya min 2X sama dengan min 10. X-nya itu sama dengan 5. Oke, jadi di sini nanti 5 jam. Me, apa namanya? 5 jam. Hmm, eh, Kalau mau pakai yang 5 jam mengantar barang ya. Nah, X-nya mengantar barang. Kemudian Y-nya eh, ya Y X plus Y sama dengan 10. Saya rasa nanti Y-nya sama dengan 10 kurang X kan. Atau sama dengan 10 kurang 5 sama dengan 5. Jadi 5 jam mengantar 5 jam cuci piring sama 5 jam mengantar ini ya. Mengantar barang. Nah, oke. Di sini eh ya mungkin ini sekedar pointer aja. Dan kayaknya ya setelah dipikir-pikir lagi harusnya ini kurang dari sama dengan. Kenapa? Karena eh, tidak lebih dari 10 jam itu kan artinya boleh 10 jam ya. Jadi ya udah, kita fokusnya di situ aja. Nah, oke. Coba kita lihat gambar ini dan fokusnya nanti ke gambar ini aja. Nah, sekarang mungkin pertanyaan yang bisa ditanyakan kalau misalkan ada gambar ini adalah eh, jadi daerah mana sih yang memenuhi ketidaksamaannya tuh? Jawabannya daerahnya yang irisan dua-duanya. Jadi daerah yang memenuhi itu daerah yang saya arsir ini nih. Mana nih? Daerah ini tuh solusinya. harus bisa membayangin aja sih. Daerah solusi. Tapi yang tadi itu kalau pada Tapi memang ini oke. Ya udah. Jadi nanti kita lihat dulu di sini. Mungkin kalau dari lihat daerah solusi ini, pertanyaan pertama adalah bisa nggak sih di daerah solusi ini mengantar barang tuh
dari 4 jam. Eh, kalau misalkan X-nya sama dengan 4, ada solusi nggak gitu? Mungkin untuk gambaran di sini, kalau X sama dengan 4 kan solusinya di sini ya. Nah, saya rasa jawabannya tidak. Jadi, seenggaknya kalian tuh, Bonar tuh harus bekerja mengantar barang lebih dari berapa? Lebih dari eh, 4 jam gitu ya. Kalau misalkan mau dapat 120.000 tadi gitu ya, hari. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata kan Bonar nih bilangnya nggak lebih dari 10 jam kan. Siapa tahu mungkin kerjanya pengen 8 jam doang misalnya gitu. Bisa nggak sih kerjanya 9 jam doang gitu? Nah, apakah 120.000 bisa didapat dengan bekerja selama 120, sorry, 120 harganya tadi ya, 9 jam. Nah, artinya apa? Artinya ketika bekerja sama dengan 9 jam, artinya itu kayak kita punya titik lain. Mungkin di sini maksudnya saya kondisinya itu adalah X ditambah Y sama dengan 9. Nah, ini gitu ya. Nah, jadi kalau di sini kita lihat bahwa garis hijaunya tuh ada di dalam ini ya, ada bagian dari garis hijau yang berada di daerah solusi gitu ya. Nah, makanya di sini bisa disimpulkan bahwa eh, bisa sebenarnya ya. Tentu mungkin dengan keterangan tertentu, tapi eh, visible gitu ya. Bahkan di sini mungkin 8 jam aja bisa ternyata karena kalau 8 jam ngantar barang aja udah 120.000 gitu. Kalau 9 jam mungkin bisa dapat lebih, tapi kalau mau dapat 120 pun kayak ya udah gitu. Tapi kalau pengen persis 120 dalam 9 jam pakainya yang ini nanti ya. Karena eh, pas di sini gitu. Kalau mungkin ini lebih, tapi ya udah. Mungkin 6,5 jam ngantar barang, 2,5 jam cuci piring. Nah, mungkin jawabannya gitu. Ini emang rada panjang sih, jadi mungkin kayak nggak terlalu sering bisa dijadiin soal yang perlu dijawab dengan cepat ya. Tapi eh, ya ini mungkin sekalian nge-review aja sih mungkin materi-materi yang kalian pelajarin mungkin ya pasti sekolah. Oke, jadi nggak banyak mungkin contohnya. Dan kalau misalkan saya kasih contoh lagi mungkin rada panjang. Makanya mungkin saya pengen nanya, kira-kira ada yang mau ditanya? Apakah cukup paham mungkin dari eh, Artika misalkan atau Bintang? Ya silahkan sih kalau misalkan ada yang mau nanya atau mungkin nanya perihal topik lain lah ya. Sebenarnya saya kita rada santai, nggak perlu terlalu fokus karena kan masih nggak terlalu nggak perlu terlalu terburu-buru lah karena kan kita masih agak panjang kan. Mungkin Juni atau Juli nanti ya. Masih nunggu UTBK kan? Oh iya, katanya UTBK dua gelombang ya. Ada yang tahu nggak UTBK kedua tuh gelombangnya UTBK kedua mulainya itu tanggal berapa? Ada yang tahu nggak? Tanggal 12 Mei kalau nggak salah. Yang gelombang 2 nya. Sampai 20 Mei, Kak. Sampai 7 20 Mei. nggak 7 ya. Sampai 7 sampai hari lebih 20 dikit lah Mei. ya. Tapi kan Sabtu, tapi Sabtu ini nggak? UTBK enggak kan? Atau sampai Sabtu juga? Sampai, Kak. Sampai Sabtu, Pak. Oh, tapi Minggu enggak ya? Jadi Senin sampai Sabtu, Minggu libur, Senin lagi gitu ya? Oh, Minggu juga. Jadi Oh, kayak Minggu juga? dihitung. Ya, Oh, bentar. UTBK tuh, sebentar. Semoga saya tanggalnya nggak salah. UTBK tuh harus ke tempatnya kan? iya, Oh iya ada benar. tempatnya gitu.
Oh, tempatnya terbuka hari Minggu ya? Iya, iya. Oke, oke. Oke, itu bagus. Ya, tapi aku belum tahu ya. Ini aku hapus dulu ya, si catatan-catatan yang di sini. Nah, saya baru lihat lagi. Oke, coba kita lihat dulu. Ini saya baru dapat soal tambahan juga. Barima oke, Dimit oke, matematika juga oke. Oke udah. Nah, oke, bagus sekali. Oke, ya. BTW nanti kalau misalkan kalian ada request ngapain gitu ya, mungkin bilang aja ya. Soalnya biar ya saya fleksibel sih. Cuma mungkin eh maksudnya apa yang mau dibahas ini bisa fleksibel. Cuma mungkin perlu prepare aja, prepare dikit gitu ya. Kayak bukan fleksibel dalam artian kayak kalian mau bahas topik yang lain pun boleh gitu sebenarnya. Mau bahas topik yang mana dulu boleh. Cuma bilang dulu aja gitu. Mau bahas bahas soal gitu misalnya gitu. Itu juga boleh. Kak, izin bertanya, Kak. Ya kenapa? Kalau tadi kan kata kakak kan boleh fleksibel ya nanya soal. Ya. Saya cuma mau nanya, kalau mau nanya soal kayak gitu tuh di WA aja atau pas lagi Zoom kayak gini, Kak? Oh, eh untuk sekarang mungkin nanyanya di Zoom aja dulu. Maksudnya kalau ke saya ya. eh karena mungkin walaupun sebenarnya boleh, cuma kan belum dikasih tahu kan nanyanya ke siapa ya. Iya. Ya, tapi untuk sekarang karena belum ada mungkin boleh juga sih sebenarnya saya. Cuman ya mungkin nggak terlalu. Atau saya belum tahu sih nanti kalian mungkin lihat jawabannya. Saya juga belum tahu nanti ekspektasi kalian bentuk jawabannya apa. Nanti saya tanya dulu lah. Tapi kalau misalkan sekarang mau nanya pun boleh gitu. Oh, oke, Kak. Cuma mau nanya itu aja. Oh iya ya. Soalnya fleksibel. Tapi coba nanya dulu deh nanti ke ini sistemnya nanti gimana. Kalau misalkan mau nanya-nanya ya. Saya Oh, ke belum tahu. adminnya gitu ya. Coba tanya adminnya dulu Kak. Kalau misalkan ada soal mau nanya ini nanyanya ke siapa gitu. Oh Oke, kalau oke. misalkan ternyata akhirnya nanyanya ke saya ya ya udah gitu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, ya udah sama-sama. Oke, saya balik lagi ke ini ya. Di sini saya coba cari-cari soal yang rada-rada terkait mungkin ya dengan topik ini. Karena tadi ternyata ada soal, ya ada file baru ya. Sebentar, ada nggak ya? Kalau terkait topik ini, yaitu garis, limit, integral. Jadi kalau soal ya. Oke, bisa, bisa, bisa. Oke, mungkin topik terakhir. Saya nggak tahu terakhir ya. Maksudnya mungkin masih kalau sempat kita bahas topik berikutnya. Cuma yang mau saya bahas di sini adalah topik berikutnya yang mau bahas adalah persamaan kuadrat ya. Nah, saya coba eh, lihat dulu. Atau fungsi kuadrat lah ya secara umum ya. Yang perlu dijelaskan apa sebenarnya? Jadi bentuknya persamaannya gini pasti. Y eh, sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C ya. Tentunya gini. Nah,
Tentu ada beberapa karakteristik ya nanti ya dari persamaan kuadrat yang bisa kita lihat secara sekilas gitu ya tanpa mungkin kita mengorek secara lebih detail. Pertama, tergantung koefisien dari x kuadratnya atau a. Nah, kalau misalkan nanti a-nya itu lebih besar dari 0, artinya persamaan kuadrat itu kan bentuknya parabola. Parabolanya terbuka ke atas. Dia bentuknya kayak gini nanti. Kalau misalkan a kurang dari 0, parabolanya terbuka ke bawah. Nah, kayak gini lah. Iya ya. Maksudnya gini, terbuka bawah itu kayak gini. Mungkin kalau kita lihat di sini, itu kan A ya. Kalau misalkan C, mungkin di sini saya kasih keterangan. C itu apa? C itu sama kayak di garis kan titik potong juga ya. Ini juga titik potong sebenarnya. Titik potong terhadap hmm, pada sumbu Y lah ya. Ya, di sumbu Y. Nah, poinnya ini. C itu. Nah, eh, kemungkinan topik lain yang apa istilahnya ya? Yang dibahas dari ini tuh adalah ada namanya kalau misalkan gambar grafiknya ya. Grafiknya kan mungkin kayak gini. Grafik kuadrat ya. Ini misalkan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, ada beberapa istilah mungkin yang kalian perlu tahu. Yang pertama, di sini adalah titik puncak. Sebenarnya ini kelihatan titik puncak kalau misalkan parabolanya kebukannya ke bawah ya. Karena puncaknya yang paling tinggi. Nah, cuma di sini ya analoginya mirip kayak gitu. Walaupun mungkin paling bawah bentuknya ya, posisinya ya. Nah, terus yang perlu kalian perhatikan juga ada ini, titik potong, di sumbu X. Kemudian, apa lagi? Ini titik potong sumbu ya tadi ya, C ya. Nah, kemudian di titik puncak itu, kalian bisa nemuin sumbu simetri namanya. Nah, kenapa namanya sumbu simetri? Karena grafik kuadrat tuh sebelah kiri dan sebelah kanan sumbu simetri itu sama. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya adalah, coba gimana caranya kita mencari eh, titik puncak ya. Mungkin kalau misalkan mau tahu rumusnya langsung, titik puncak itu dia min B per 2A. Jadi ini nanti X-nya. Y-nya itu nanti bakal sama dengan D per 4A. Ya, oke. Nanti dari sini, ini Y-nya. Oh, D itu apa? D itu diskriminan. Jadi D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Dan nanti ini juga kayak jadi patokan juga sih. Kalau misalkan fungsinya itu eh, nanti mungkin kita bahas nanti lah. Cuma ya untuk sekarang ini dulu.
Kak izin tanya Kak, Ya, kenapa bintang? itu kalau nggak salah bukannya D-nya ada minusnya kayak? Nah, tadi saya harus mastiin dulu. Soalnya coba saya cek dulu. Kayaknya min D ya. Kita coba cek dulu. Titik puncak tuh, oh iya benar. Oh iya benar, minus ya. Tadi saya ada yang lupa. Oke, thank you udah ini. Ya udah, oke. Jadi mungkin sekarang kita coba lihat eh, fungsi-fungsi ini ya. Ini contoh sederhana dulu. Jadi lebih ke eksplorasi. Jadi kayak contoh nih, saya kasih fungsinya itu Y sama dengan 2x kuadrat min 4x min 16 ya. Eh, kalau misalkan kita mau coba tentukan titik potong dengan sumbu X, nah yang perlu kita cari itu sebenarnya cek diskriminannya dulu. Diskriminannya cek dulu. Eh, kalau kita lihat diskriminannya itu kan min 4 kuadrat kurangi 4 kali 2 kali min 16 kan. Jadi kita bakal punya di sini 16 kurangi 8 kali 16 ya. Tambah sih sebenarnya, tambah 8 kali 16 sorry. 8 kali 16 itu 32, 64, 128 ya. Oke, eh, mungkin kita simpen dulu hasilnya. 142. Kayaknya bukan 424, sorry. 144. 144. Dan dia lebih besar dari 0. Oke. Apa artinya diskriminan lebih besar dari 0? Artinya titik potongnya ada 2. Dan kalau mau nyari titik potong tuh sama kayak nyari akar sebenarnya. Walaupun mungkin nyari akar bisa difaktorin ya. Nah, akar dari 0 sama dengan 2x kuadrat min 4x min 16. Oke. Nanti kalian kalau misalkan bisa ngefaktorin ini, misalkan ditulis jadi 2 kali x kurang berapa, x kurang berapa, ini bisa. Walaupun kalau saya nggak salah hitung, ini jadinya min 4 plus 2 kayaknya. Iya, min 4 plus 2. Artinya nanti akarnya itu adalah eh, ini ya. Akarnya itu 4 sama min 2 nanti harusnya. Tapi selain bisa pakai ini, kalian bisa pakai rumus ini ya, ABC juga. Jadi X1,2 sama dengan min B plus minus akar D dibagi 2A. Artinya ini jadi min 4 plus minus akar D itu akar dari 144 dibagi 2 kali A-nya itu adalah 2. Oke. Akar 1, akar 144 12. Jadi ini kita punya 4 plus minus akar, nggak usah tulis akar, sorry. 12 nih dibagi 4. Tahu sama dengan, kalau misalkan kita bagi 4, 1 plus minus 3. Artinya apa? X-nya sama dengan 1 plus 3, 4. Dan X2 sama dengan 1 kurang 3, min 2. Jadi kita punya ini. Nah, ini adalah titik potong dengan sumbu X. Kemudian, kalau misalkan ditanya titik potong dengan sumbu Y, jawabannya jelas ya. C-nya berapa? Kita lihat di sini C-nya sama dengan min 16. Artinya min 16. Oke. Mungkin kalau pertanyaannya titik potongnya ya. Titik potongnya itu artinya X-nya 4,0 dan min 2,0. Nah, kalau titik potong dengan sumbu Y artinya 0, min 12. Buat digambar di grafiknya ya nanti ya. Nah, kalau sumbu simetrinya, lihat dari ini sebenarnya.
sumbu simetrinya itu Y sama X, bukan Y, sorry. Titik puncaknya di mana? X sama dengan min B per 2 kan? X sama dengan min B-nya itu min 4 dibagi 2 kali 2. Dan di sini hasilnya adalah hasilnya sama dengan 4 dibagi 4, 1. Jadi sumbu simetrinya itu adalah X sama dengan 1. Dan untuk X sama dengan 1 ini nanti nilainya minimum. Karena hanya positif. Oke. Titik maks karena A sama dengan 2 lebih besar dari 0. PD, persamaan kuadrat, punya nilai minimum. Ya benar, minimum. Karena kebukanya ke atas kan. Kalau kebuka ke atas tuh, titik puncaknya tuh jadi nilai yang paling kecil. Berarti gitu. Nah, nilainya berapa? Nilainya eh, yang tadi mungkin ya. Y sama dengan minus D per 4A. D-nya tadi min 144 dibagi sama 4 kali 2, 8. 144 bagi 4 itu 12 bagi 2, 6. 36 dibagi 2 sama dengan minus 18. Jadi nilai minimumnya segini. Nah, memang nanti dalam beberapa kasus, apa ya, ini lebih ke eksplorasi aja. Jadi kayak, apa aja sih yang biasanya ditanyain gitu ya. Di, apa namanya, kalau misalkan kita ketemu persamaan kuadrat gitu ya. Silahkan dibaca dulu. Saya tadi sambil mau menunjukkan suatu soal. Dari mana soalnya? Oh iya, eh, ini ada lagi sifat yang perlu dibahas sebenarnya. Sifat yang bisa dipakai kalau misalkan mau menyelesaikan soal ini. Terus, saya harus cek dulu namanya apa. Tapi, anggaplah kalian punya persamaannya itu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Eh, akarnya, akar-akarnya itu X1 dan X2. Kalian ingat gak rumus X1 plus X2 sama dengan apa? Dan X1 kali X2 ya, biar sekalian cek. Min B per A. Oke, ya, X, X1 plus X2-nya min B per A. Nah, X1, X2-nya tuh C per A kalau nggak salah, ya. Oke. Nah, kalau kalian ingat ini sebenarnya jawab ini gampang. Di soal ini kan kita punya X1 plus X2 itu eh, harus, oke, X1 dan anggaplah persamaannya ini ya. eh, AX kuadrat tambah BX kurang 1 sama dengan 0. Terus X1 dan X2-nya itu negatif, kurang dari 0. Kalau saya tanya X1 plus X2, saya rasa nanti lebih kecil dari 0 juga kan. Dan, mungkin dan lah ya, saya kasih dan. Dan X1, X2 itu harus lebih besar dari 0. Karena bilangan negatif kali bilangan negatif, misalnya positif. Nah, dengan rumus ini, kita punya ini min B per A kurang dari 0. Dan X1, X2 itu adalah min 1 per A. Lebih besar dari 0.
dari sini ya, kita bisa tahu bahwa agar ini positif, A-nya itu harus negatif. Jadi dengan info itu kita bisa menghilangkan opsi B, sama opsi C. Nah, kita tinggal lihat ADE. Kemudian, dari sini kita tulis A-nya itu harus kurang dari 0. Kemudian, kalau kita lihat min B per A itu kurang dari 0, karena A kurang dari 0, artinya B-nya harus gimana? Harus negatif juga kan? Betul nggak? Karena kalau misalkan A negatif, B negatif, A per B-nya positif, tapi karena ada minusnya, dia jadi negatif juga. Jadi kesimpulannya itu sebenarnya. Nah, di sini mungkin eh, artinya yang jawabannya itu adalah A. Kita perlu lihat A-nya itu kurang dari 0 dan B-nya itu kurang dari 0. Nah, memang nanti pointer-pointer utamanya itu sih sebenarnya. Oke. Nah, oke. Silahkan mungkin dilihat dulu, barangkali ada pertanyaan. Oke, masih ada setengah jam lagi mungkin ya. Eh, ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan, tunggu kemana ya? Oh ini mah lama ya, sorry, sorry. Oke, eh, mungkin di sini kita sekalian bahas soal-soal yang mirip lah ya. Mungkin kita coba dari sini dulu. Misalkan x kuadrat min 5x itu lebih besar sama dengan 6. Saya pengen coba tes dulu. Kalian kalau misalkan disuruh ngerjain ini, solusinya apa? Cari solusi ketidaksamaan di atas. Saya penasaran tadi. Ini soal pretest, tapi pretest yang nggak ada lama. Bentar, kayak menarik. Soalnya
Saya baru tahu kalau ada saltivitas ini. Padahal saya itu belum ada lah. Jadi baru adanya sekarang. Nah, coba kita cek solusi pertidaksamaan di atas. Caranya gimana? Caranya kita punya x kuadrat kurang 5x. Kita ubah dulu nih, jadi kayak gini. Oke, saya rasa udah kebayang kan caranya ya. Kalau misalkan ada yang udah dapat ya. Ada yang udah kebayang. Ini mungkin biasanya kita coba faktorkan dulu kalau bisa. Jadi tujuannya itu nyari akar ya sebenarnya ya. Ini misalkan x kurang 2. Kalau difaktorkan kan jadi x kurang 3 ya. Ini jika lebih besar dari 0. Nah, solusi persamaan ini, bukan solusi ya. Yang ini itu bakal jadi 0 kalau misalkan x-nya itu 2 sama x-nya sama dengan 3 kan. Nah, habis ini kita coba lihat aja apa namanya? Pak, tapi itu nanti 6-nya positif. Oh, plus 6 min 1 ya jadinya. Sorry, sorry. Iya, min 6 sama positif. Oke. Eh ini harusnya 6 positif ya. Ini bisa aku sih. Sorry, sorry. Jadi plus 6. Oh, enggak. Min 6 ya. Plus 1. Ini min 1, ini 6 jadinya. Oke. Setelah ini, yang kita lakukan adalah, eh, kan kalau misalkan lihat garis kan kebagi 3 ya. Kebagi 3 kan. Kita lihat aja nih. Untuk yang lebih gede, kalau misalkan X-nya lebih gede dari 6, positif apa enggak? Misalkan jadinya, mana tadi? Misalkan X-nya 7 nih. 7 kurang 6 kan 1. 7 kurang 6, kalau misalkan 7 kurang 6 kali 6, 7 plus 1 ya. Ini kan sama dengan 1 kali 8 kan. Hasilnya sama dengan 8. Ini jadinya positif kan. Nah, biasanya nih kalau misalkan udah kayak gini, dia ngikut gitu. Jadi kayak selang-seling. Apalagi di sini pangkatnya nggak ada yang genap nih. Kan ini X min 6 pangkat 1, X plus 1 pangkat 1. Jadi ngikutnya kayak gini. Karena kita pengen yang positif, jadinya kayak gini. Oke. Ini bisa keluar juga. Jadi ya mungkin bisa di prepare aja. Eh, mungkin kalau misalkan soal-soal yang mirip, saya coba cari dulu. Kayak gini. Ya, yang paling gampang. Oh, udah ya tadi ya barusan. Kalau misalkan persamaannya itu ini. X kuadrat tambah 2X min 12. Dia eh, lebih kecil dari 0. Kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini, eh, kalau dijabarkan, saya rasa jadinya ini X plus 6, X min 2 ya? Bukan, sorry. Atau nggak bisa malah? Kayaknya nggak bisa kayaknya faktornya nggak gitu, sorry. 12 tuh 34, 62, nggak ada ya? Artinya kalau misalkan kayak gini, mungkin karena mungkin nggak bisa difaktorkan, ya nggak bisa. Jadi coba kita cek dulu pakai rumus ABC. Sama dengan min 2 plus minus akar 2 kuadrat min 4 kali 1 kali min 12 dibagi 2 kali 1. Kita bakal punya di sini min 2 plus minus akar 4 ditambah 12 kali 4, 48. Oh iya benar, 4 ternyata. Sama dengan min 2 plus minus 2, ini 52 dibagi 2.
52 itu 4 kali 13. Jadi ini min 2 plus minus akar 4 kali akar 13 per 2. Kenapa saya keluarkan akar 4-nya? Karena saya pengen coret dengan ini dan ini. Jadi kita bakal punya di sini min 1 plus minus akar 13. Nah, sebenarnya step berikutnya sih sama aja sih kayak tadi. Jadi eh, ini jadinya min 1 kurang akar 13. Ini jadinya min 1 plus akar 13. Nah, kalau dari sini kita bakal punya ini. Yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Tentu itu kita perlu tahu. Tapi kita coba lihat yang gampang mungkin ya. Kalau 0 kan pasti di tengah-tengah ya. Karena yang ini itu pasti negatif, yang ini pasti positif kan. Nah, saat X sama dengan 0, kita bisa lihat bahwa 0 kuadrat tambah 2 kali 0 kurang 12 sama dengan min 12 lebih kecil dari 0. Jadinya di sini tandanya negatif nih daerah sini. Kemudian kalau misalkan yang sangat besar, misalkan X-nya 100 kan. 100 pasti di sini kan. Dia nanti positif. Karena 100 kuadrat. Kalau udah nggak bisa dikurangin lagi gitu. Ini jadi positif. Nanti yang ini juga positif nih. Artinya nanti solusinya itu yang ini. Jadinya kita bakal punya solusi itu adalah kalau dalam bentuk interval. Tadi kurang dari ya. Jadi ini min 1 kurang akar 13. Koma min 1 plus akar 13. Oke. Jadi eh, idenya seperti itu. Apakah cukup jelas untuk yang ini? Jadi kalau misalkan kalian ketemu tipe-tipe mungkin ya sekalian kita belajar kuadrat, kita sekalian bahas pertidaksamannya aja gitu ya. Coba dilihat dulu barangkali masih ada yang mungkin barangkali ada yang ini juga salah saya hitungnya juga. Silahkan kalau misalkan ada yang ini. Apakah bisa dipahami mungkin dari yang hadir di sini? Eh, Mungkin kalau misalkan saya mau coba nanya mungkin ke Galih misalkan atau ke Ida Ayu. Kalau misalkan ini ya, mungkin kalau misalkan bisa respon ya. Maksudnya bisa dalam kondisi yang enak buat respon gitu ya. Jadi ada. Sama mungkin Fanya kali. Kalau misalkan barangkali ada pertanyaan. Atau nggak ada komentar, ada komentar misalkan. Kalau misalkan belum ada, hmm, coba deh yang ini deh. Terakhir ya. Sebelum nanti kita ketemu lagi minggu depan. Kalau nggak salah minggu depan ya.
Mungkin soalnya itu 4x kuadrat tambah 5x. Oh, sorry, bukan tambah ya. Kayak gini, kurangi 6. Oh, dia lebih kecil dari 0. Solusinya apa kalau kayak gini? Oke, sebentar ya. Mungkin tadi ada udah jawab. Cuma mungkin kita coba lihat nanti. Mungkin barangkali masih ada yang udah jawab. Coba mungkin yang lain mungkin barangkali mau jawab juga gitu ya. Oh, oke. Menarik. Oke, ada yang jawab eh 3 min 3/4 sampai 2 ya? Oh, oke. Benar juga. Mungkin barangkali ada yang jawab yang lain. Maksudnya mungkin eh, siapa tahu mungkin kalian ada jawaban yang berbeda. Dapat ya? Oke. Sebagai kebanyakan jawabannya eh, kan oke. 4x kuadrat kurang 5x kurang 6 kalau difaktorin jadi apa, guys? Atau nggak tahu sih kalian dapat dapat akarnya tuh pakai rumus ABC atau pakai pemfaktoran gitu ya? Saya belum tahu. Tapi saya rasa akarnya itu harusnya eh, oke sorry. Yang 3/4 sama 2 ya. Yang jelas sih harusnya jawabannya antara ya. Maksudnya karena kan yang dicari kurang dari 0 dan A-nya itu positif. Kalau kita lihat dulu mungkin. Oke. eh,
Harusnya jawabannya antara min 3/4 sampai 2 ya. Oke, jadi eh, kalau misalkan difaktorkan, eh, harusnya rumusnya itu kan min B ya. Min B min 5 plus minus B kuadrat min 4AC. Oke, 4 kali 4 kali 6. Sorry. 16 kali 6. hmm. Sandi. Oh, sorry. Saya belum nge-share sini ya. Sorry. Lanjut. Ini nih. Jadi tadi kalau tadi sih saya kepikirnya langsung pakai ini aja. Jadi nanti kita punya min B-nya min 5 ya. 5 plus minus akar 25 tambah 16 kali 6. 16 kali 6 itu 96 ya. Iya, 96 dibagi 8. Dan ini 5 plus minus akar 121. Jadi nanti 11 ya. Jadi kita bakal punya ini 5 plus minus 11 ya. Dibagi 8. Makanya nanti X1-nya itu sama dengan 5 plus 11/8 sama dengan 16/8 ya. Sama dengan 2. Terus X2-nya itu sama dengan 5 kurang 11 dibagi 8. Berapa 5 kurang 11? Min 6 ya. Min 6/8 sama dengan min 3/4. Makanya X1 dan X2-nya tuh dari min 3/4 sampai 2. Batasnya tuh min 3/4 dan 2, sorry maksud saya. Nah, kalau secara runut, nanti kalian yang perlu lakukan itu adalah kalian ini lihat X itu antara ini tiga daerah ini mungkin carilah yang lebih gede, misalkan ini plusnya ya. Misalkan yang lebih gede dari 2 daerah sini maksud saya. Ambillah 3 misalkan ya. Atau kalau mau ngambil 0, artinya nanti nolnya di sini. Kalau misalkan X-nya sama dengan 0, kita bakal punya 4 kali 0 kuadrat kurang 5 kali 0 kurang 6 itu sama dengan min 6 kan. Dan min 6 kurang dari 0. Ini bakal negatif. Nanti sisanya positif, ini positif. Jadi nanti jawabannya antara min 3/4 sampai 2. Iya, saya rasa hampir sebagian dapatnya itu ini ya, hampir betul. Mungkin ya paling kalian tipe aja mungkin ya kalau ngerjain. Tapi ide besarnya gitu. Jadi rata-rata jawabannya betul. Paling ada yang ketukar aja tandanya. Sama mungkin pemfaktorannya apa ya? Kemungkinan kalian menukar tanda. Jadi mungkin ada yang negatif positifnya ketukar. Sama daerah solusinya mungkin yang ketukar. Yang mana yang lebih gede, yang mana yang... Ya, kita tuh pengen cari yang lebih gede apa yang paling kecil. Terus nanti fokusnya harusnya dari mana. Oke. Ada pertanyaan lain? Mungkin? Soalnya mungkin di sini juga udah mau jam 12 ya. Mungkin kita bakal ngajutin ini pertemuan berikutnya. Jadi mungkin hari ini dicukupkan dulu sampai sini. Maksudnya kan ini masih kayak, oh coba kalau misalkan persamaannya ya kuadrat biasa gitu ya. Nah kalau misalkan enggak, kalau misalkan yang lain gimana gitu. Oke, ya ada pertanyaan mungkin? Kalau nggak ada mungkin saya cukupkan dulu. Silahkan ditunggu sampai jam 12 mungkin ya. Barangkali ada pertanyaan. Tahu ya sebenarnya sambil ngobrol aja sih sebenarnya. Kalian udah ada yang ke Bandung belum? Atau kalian ada yang orang Bandung? Maksudnya mungkin udah ada yang apa nyari-nyari kosan gitu kan misalnya. Mungkin disuruh orang tua seneng masuk ITB. Yaudah kamu nyari kosan aja yang cepet gitu. Yaudah nanti langsung nyari kosan gitu. Kemarin soalnya teman saya kayak gitu dulu. Jadi tahu undangan lulus langsung cari kosan di Bandung. Oh, dulu masih di Bandung kan kuliahnya, TPB-nya. Ada yang kayak gitu juga nggak?
Iya kak, udah nyari juga. Udah nyari? Udah dapet tapi bintang. Baru ngumpulin informasi sih, ntar baik lagi. Oh, ntar balik lagi. Bintang tuh fakultas apa ya masuknya? Aku dapat STM cuman yang bagian Cirebon ya kak. Ah, oke oke oke. Iya iya. Iya. Pasti nyari di Nangor dulu sih. Iya, pasti inilah. Kalau tapi kamu aslinya orang mana? Maksudnya dari Jakarta kah? Depok? Dari Bekasi kak. Oh, Bekasi. Hmm, I see, I see. iya. Oke. Kalau Zidan, Zidan Raffi ya? Panggilnya Zidan ya? Atau Raffi? Zidane nggak. Zidan ya? Zidan udah ke Bandung? Atau kamu orang Bandung? Enggak kan? Udah ke Bandung. Oh, oke. Udah dapat kosan kan? Belum sih, tapi udah ada pilihan. Hmm. Fakultas apa kalau boleh tahu? Zidan. FTISP Kak. FTISP itu, saya lupa lagi. Eh, FTISP itu apa ya? tek- Yang Sistem industri dan bukan ya? proses. Sekarang baru Kak. Mas, nanti jurusannya apa ya yang ada? Teknik kimia, teknik fisika, pangan, bioenergi. Oh, oke oke oke. Oh, jadi digabung gitu sekarang ya? Iya, Kuliahnya antara nanti di. Oh, sorry sorry. Kamu mau jelasin dulu apa? Karena antara apa? teknik industri sama kimia fisika dipisah Kak, sekarang. Oke. Kampusnya di mana? Eh, Nanti kuliah di Beda-beda mana? Kak. Antara Oke, Ganesha tetap atau beda ya? Jatinangor. Iya. Iya iya. Ya, soalnya artinya bentar. SP-nya itu kamu SP yang Gane, Nangor atau kayak belum ditentuin gitu? Tergantung penjurusannya juga kan nanti. Jadi penjurusannya itu sekarang kayak kalau misalkan kamu dapet fisik teknik kimia sama teknik fisika dapatnya di Gane, kalau nggak dapatnya di Iya, Nangor gitu kuliahnya. iya. Oh gitu sekarang ya? Oh iya, Iya. soalnya ya tadi kamu bilang juga bagus sih. Soalnya dulu biasanya milihnya tuh berdasarkan kampus kan kalau FTI gitu. Kayak FTFL juga mungkin mirip. eh, Oke, bagus bagus tahu bagus tahu. Menarik menarik. Oke, Zidan ya, XSP ya. Singkatan dari apa ya? SP? Sistem produksi kah? Sistem dan proses. Oh, proses. Kalau misalkan FTI yang satu lagi yang teknik industri sama MR, RI, rekayasa RI industri. namanya ya. Oke, oke. Iya. Oke, bagus ya. Saya baru tahu juga ternyata. Oke, thank you ngasih infonya. Zidan tadi bintang dari FTTM Cirebon. Kalau Zidan dari FTI SP ya. Oke. Kalau Fahri, Fahri Akbar, panggilnya Fahri atau Akbar atau ada panggilan lain? Apa mungkin lagi ini ya kali ya? Mungkin tidak dalam kondisi yang bagus buat ini. Atau mungkin nunggu dulu lah. Ya, balik lagi mungkin tadi pertanyaannya ya. Masih ada pertanyaan terkait ini atau enggak? Kalau misalkan nggak ada, ya kita cukupkan hari ini. Kalau misalkan ada, ya bisa ditanya mungkin ya. Mumpung belum jam 12. Oh, ternyata udah. Jadi ya udah, hari ini itu dulu. Kita ketemu lagi Kamis depan. Jadi, atau mungkin nanti dikabarin lah, pasti dikabarin sama adminnya. Info terakhir sih Kamis depan. Jadi, insya Allah ketemu lagi di situ. Saya tutup. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Siang, makasih kak. Makasih, Kak. Terima kasih Kak. Makasih, Kak.